Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur atas anugerahnya ya. Cinta Tuhan begitu luar biasa hari-hari ini kita rasakan. Rasain kan kebaikan Tuhan? Ayo mengucap syukur apa saja yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mengucap syukur sebab Tuhan itu senantiasa baik dan dahsyat. Ya, mari saya ajak untuk berdoa bersama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bergelora memiliki Tuhan yang dahsyat seperti-Mu. Engkau baik, Engkau selalu baik bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami boleh melihat anugerah Tuhan itu selalu melimpah bagi kami. Pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah nama Tuhan Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Bahkan nama kami ada di hati Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Berkati semua jaringan internet. Berkati kami semua supaya nggak ada yang nge-lag, nggak ada yang rusak, nggak ada yang berhenti ya Tuhan. Pengurapan Tuhan juga turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Covering Tuhan turun atas kami semua dengan kuasa darah Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Mari pagi hari ini kita belajar, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyerap energi negatif orang lain. Nah, memangnya bisa, Bu? Bukannya bisa nggak bisa, sering kita melakukan itu. Ya, tahu-tahu kita pulang-pulang habis ketemu sama orang, kita uring-uringan gitu ya. Tahu-tahu kita habis ketemu sama orang, tahu-tahu jadi capek sendiri, jadi mumet sendiri gitu ya. Tahu-tahu kita menjadi sensitif, kok rasanya pengen nangis, atau kebalikannya rasanya happy banget gitu ya. Habis happy, habis ketawa-ketawa, terus tiba-tiba nangis, marah. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di dalam setiap kehidupan kita. Energi negatif orang lain tidak boleh kita serap. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan saudara, di Amsal 4 ayat yang ke-23. Nanti kita akan belajar beberapa ayat. Ya, jadi kita nggak cuma Amsal saja ya. Kita akan membaca beberapa ayat nanti. Tapi ayat yang pertama ada di Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jagalah hatimu. Makanya berapa banyak orang nggak suka mengampuni. Orang tiba-tiba bergabung sama orang yang suka julid. Terus tiba-tiba kita jadi sangat sensitif. Nah, karena hatinya nggak dijaga. Kalimatnya di sini apa toh? Jagalah hatimu. Berarti ada suatu perintah untuk kita menjaga kita punya hati. Semua orang punya hati toh. Nah, itu ada perintah. Dijaga hati. Hati itu ada di dalam setiap kita. Dan hati itu area yang berbahaya ketika seseorang nyenggol. Atau kitanya sendiri yang nyenggol hati kita. Hati itu tempat di mana penuh dengan sampah. Hati itu tempat di mana kita itu bisa memasukkan Tuhan, bisa memasukkan orang-orang yang kita cintai, bisa memasukkan binatang peliharaan kita untuk kita simpan di dalam hati. Nah, hati itu adalah area penting. Makanya Amsal katakan jagalah hatimu. Waktu kita ketemu sama orang, misalkan contoh. Orang itu tiba-tiba pengennya marah-marah. Pengennya nyenggol kita. Kita ke-trigger terhadap perkataan orang. Waktu kita ke-trigger terhadap perkataan orang, Amsal katakan, jagalah hatimu. Jadi nggak tepat ketika orang mengatakan bahwa saya seperti ini karena suami saya seperti ini karena istri saya seperti ini karena mertua saya. Loh, energi negatif seseorang tanpa kita sadarin keserap di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati karena apa? Ini, jagalah hatimu, kita gagal menjaga hati. Karena hati itu tuh penting. Makanya bukan orang lain yang suruh jaga hati kita.
Apalagi saya mendengar ya ada orang doanya gini, ya Tuhan, jagalah hatiku. Loh, salah itu doanya. Yang disuruh menjaga itu adalah kita. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Karena di situ apa, saudara? Dengan segala kewaspadaan. Lihat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Penuh dengan kehati-hatian. Anda kalau punya perhiasan, apalagi bentuknya itu adalah berlian misalkan, Anda kan nggak mungkin kan naruhnya geletak-geletek gitu. Pasti Anda punya tempat gitu ya yang bagus gitu. Lalu kemudian itu berliannya ditaruh di tempat yang bagus, disimpan di tempat yang paling aman gitu kan. Hati itu juga demikian, saudara. Hati perlu tempat, hati perlu pengawasan, hati perlu dijaga. Anda kalau lagi di kantor, biasa kan ya, karyawan nggak suka sama bosnya. Wah, jam makan. Nah, kita harus tahu posisi ya. Anda yang kerja di kantoran dengar baik. Anda harus tahu posisi. Anda itu memang betul karyawan, statusnya di dunia ini. Tapi engkau harus tahu bahwa engkau adalah murid. Engkau adalah murid Yesus. Engkau penjaga apinya Tuhan. Bahkan engkau pembawa apinya Tuhan. Apalagi kita pembawa pesan daripada api pencurahan Roh Kudus. Tapi kita terlena terhadap gosip sana, gosip sini. Kita kerja nih ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan baru. Tuhan memberikan pekerjaan. Sudah dikasih pekerjaan, bosnya, ownernya diomongin jelek, tepat atau tidak? Sekalipun, ya memang betul, saya dulu juga karyawan. Saya dulu juga karyawan, saya dulu juga bos. Makanya saya ngerti posisi. Saudara, waktu kita menjaga apinya Tuhan, ingatlah akan Amsal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu engkau di kantor, ada teman-teman memulai ngomongin bosnya, ngomongin siapa, kayak gitu ya. Hati-hati, di situ dikatakan apa? Segala kewaspadaan. Energi negatif teman-temanmu itu bisa kau serap. Tanpa kau sadari, punggungmu sakit lah. Engkau jadi ke-trigger lah. Engkau jadi sensitif lah. Engkau ikut uring-uringan lah. Yang tadinya engkau nggak tahu apa-apa tentang bos kamu, tiba-tiba engkau jadi tahu dan engkau membenci orang itu. Itu keserap energi negatifnya. Nah, makanya hati itu dijaga dengan penuh segala kewaspadaan. Kita, itu tugas kita. Mau di kantor, mau Anda pelayanan, nah ini di area pelayanan itu tuh sensitif sekali. Yang namanya gosip. Malah lebih ngeri kalau di pelayanan. Penting sekali, saudara. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Lalu kemudian contoh berikutnya apa? Keti, kamu tadi diomongin jelek. Nah, waktu mendengar cerita orang lain nih, nonton film David nggak, saudara? Nonton ya, yang belum, saya nggak lagi promosi. Tapi saya mau kasih tahu, itu film David, bagus banget. Sekalipun itu kartun, tapi message-nya strong banget. Powerful. Jadi, tahu kan ya, Saul itu kesenggol hatinya gara-gara apa? Gara-gara Daud. Orang kalau kesenggol hatinya karena seseorang, berarti dia menyerap energi suara-suara yang tidak baik di telinganya. Jadi marah, jadi kecewa. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus di situ ada koma, ada lanjutannya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Suara-suara miring tentang kejelekanmu, tentang kegagalanmu, tentang kehancuranmu, ada kehidupan nggak di situ? Tidak ada.
Gosip sana, gosip sini. Ada kehidupan nggak di situ? Apalagi nih, kalau suara itu dari suara kita sendiri. Kamu gagal, kamu bodoh, kamu nggak berguna, kamu nggak berdaya, percuma kamu Kristen, percuma kamu berdoa, percuma kamu puasa. Suara yang nggak tahu asalnya dari mana, entah itu dari setan, entah itu dari pikiranmu sendiri, atau dari orang lain. Lalu kau serap masuk ke dalam pikiran. Iya ya, aku memang gagal. Iya ya, ngapain aku mengampuni? Ditaruh di dalam pikiran ini, muter di pikiran. Iya ya, ngapain aku harus ngampuni? Ngapain? Aku bodoh ternyata. Oh iya ya, ternyata aku nggak berguna. Oh iya ya. Nah itu, tanpa kau sadari, engkau menyerap energi negatif orang. Termasuk energimu sendiri negatif. Kita sendiri tuh bisa loh saudara, membawa energi negatif buat orang lain. Hati-hati ya. Itulah pentingnya doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, tak tambahin. Berpuasa ditambah dengan melayani jiwa-jiwa. 5 hal ini lakukan tiap hari. Kalau ada orang mulai nongkrong, omong sana, omong sini, kicep dulu, cep. Sepertinya mendengar, tapi jangan dimasukkan ke dalam otak sini. Karena nggak ada kehidupan, kata Amsal. Nggak memancarkan. Ya benar, ikut jadi toksik. Kita itu murid, bukan toksik. Kita pembawa pesan Tuhan, kita pembawa apinya Tuhan. Kita bukan toksik. Amin. Jagalah hatimu, itu perintah, dan itu tugas kita. Jadi jangan nyalain orang lain. Saya kayak begini tuh karena ini nih. Nah, nggak bisa, saudara. Ya. Jadi, kalau itu nggak membawa kehidupan, termasuk, kalau lagi ngumpul nih, ini kan sekarang ini Anda tahu kan ya, berita-berita tentang pemerintahan tiap hari ada aja. Pemerintahan bikin ini, pemerintahan bikin itu. Bikin kita emosi. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati dengan jarimu. Komen di lapak orang. Apalagi ini tentang berita pemerintahan Indonesia. Sorry tuh saya jelek banget. Bukan untuk kita ikut menjelekkan. Tapi firman Tuhan katakan berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Kota di mana aku buang, kata Tuhan. Sekarang kita tinggal di mana? Di Indonesia. Kita tinggal di mana? Katakanlah di Jakarta atau ada di daerah. Kita tinggal di mana sekarang? Area itu adalah wilayahnya kita. Tugas kita untuk berdoa. Makanya doa keliling. Kalau sudah tahu tetanggamu tukang gosip, doa keliling, saudara. Bersihkan komplekmu. Urapi. Saya itu dulu waktu kuliah itu kan ngekos kan ya. Ya anak-anak kos itu kan ya kayak gitu. Ada beberapa yang jatuh dalam dosa free sex, tontonannya film porno, lalu kemudian main game online. Saya melihat teman-teman saya kayak begitu. Apa yang saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan apa? Tengah malam ke doa keliling. Sewaktu saya berdoa, apakah semuanya keadaannya menjadi baik? Enggak. Makin cowoknya dibawa ke situ. Wah, makin kondisi free sex-nya makin itu berarti setan lagi apa toh? Nyuruh supaya Kathy berhenti doa. Tuhan katakan apa? Doa terus. Supaya apa, saudara? Beres. Lah waktu doa, saudara. Satu persatu keluar. Satu persatu keluar. Terus tiba-tiba, saudara, begitu kita sudah keluar, saya dipindahkan. Saya tiba-tiba ada orang gereja, dia telepon sama saya, Kathy bisa pindah nggak ke rumah saya, jagain eyang gitu ya. Nanti beberapa anak komsel saya masukkan ke situ, supaya di situ ada rumah doa loh, Kak.
kitanya sendiri menjadi berfungsi, berdampak, berpengaruh. Ingat baik-baik. Berfungsi, berdampak, berpengaruh. Dimanapun kita tinggal, 3 hal ini menjadi satu pesan khusus. Aku harus berfungsi. Hidupku harus berdampak. Aku harus membawa pengaruh yang baik untuk orang lain. Jangan coba-coba serap energi orang lain. Energi positif nggak apa-apa. Nah, kalau itu negatif, capek hidupmu. Tanpa kau sadari, pulang dari main gitu ya, ribut sama suami, ribut sama istri, ribut sama anak. Ini kenapa sih? Datang-datang kok langsung marah. Nah, kayak gitu ya. Datang-datang kok langsung marah. Tanpa kau sadari, engkau nyerap energi negatif orang. Ya. Lalu kemudian, lompat ke Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Lagi stres nih ya, lagi parah-parahnya stres nih ya. Live music yuk, dugem yuk, minum yuk, healing, ayo kita ke Holy Wing, ayo kita, ini semua yang benar, mulia, kayaknya aja benar ya, kayaknya benar, kan saya stres Bu Kety, nggak apa-apa lah healing, healingnya versi siapa nih? Nah, kayaknya benar, kayaknya mulia, doa, pujian, penyembahannya kencang banget. Tapi begitu hatinya kesenggol dikit aja, marah-marah ndak karu-karuan. Saya ini lagi kusuk berdoa, Bu Kety. Tiba-tiba sebelah saya tidur. Engkau terganggu waktu engkau pujian penyembahan, engkau ada orang lagi tidur di depanmu, engkau marah, engkau cerita kemana-mana. Sepertinya perbuatanmu mulia. Engkau menyerap energi negatif orang lain. Ibadahmu jadi berantakan. Lalu kemudian apa? Mulia, adil, suci, manis. Di situ ada kalimatnya, sedap didengar. Didengar siapa? Telinga siapa? Telinga Tuhan atau telinga kita? Nah, hati-hati terhadap kata sedap. Nge-wine kayaknya enak. Oke, 1 sloki oke. 2 sloki oke. Bukan wine lagi yang diminum. Yang lainnya. Dengan alasan apa? Stres, frustrasi, uring-uringan, marah. Sepertinya baik. Alkitab katakan, yang sedap didengar itu, dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ajakan-ajakan teman-temanmu itu, pikirkanlah semuanya itu. Ajakan atau dorongan dari dalam hatimu yang sini nih, yang katanya sedap didengar tadi itu ya, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab tidak mengatakan ini dosa atau tidak. Kan jemaat Tuhan itu kan paling suka gitu kan ya. Mana tulisannya ngerokok itu berdosa di Alkitab? Gak ada. Betul? Minum wine sampai mabuk ditulis di situ dosa. Gak ada tuh di Alkitab. Iya. Memang gak ada. Tidak ada bagi orang yang gak tahu firman. Firman itu berisi hikmat dan pengetahuan. Waktu otak kita hanya berisi tentang pikiran kita sendiri, maka hikmat Allah tidak ada di dalam diri kita. Makanya keluarlah kalimat begitu kan. Mana tulisan yang rokok nggak ada di Alkitab. Berarti boleh dong. Nah, makanya kalimatnya begini kan. Pikirkanlah semuanya itu. Yang dianggap sedap didengar tadi itu loh. Yang sedap-sedap itu tuh enak. Ya enggak? Yang sedap-sedap itu enak. Udahlah bohong aja. Bikin tanda tangan palsu. Bikin nota palsu. Kan lagi butuh. Puji Tuhan. Hidupku diberkati. Diberkati siapa? Diberkati siapa?
Hello, diberkati siapa? Nah, pikiran-pikiran yang jelek itu tadi itu kumpulan dari mana? Energi negatifnya sendiri keserap. Sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita marah terhadap pasangan. Lalu kita cerita ke, mungkin Anda punya grup, sosialita mungkin. Nah, para wanita biasanya. Cerita tentang keluarganya, diceritain kemana-mana. Engkau memberikan energi negatif terhadap orang lain. Apalagi kalau hatimu penuh dengan kebencian. Engkau benci kepada A, B, C, D, berharap teman-temanmu, keluargamu, atau siapapun sama supaya mereka juga membenci musuhmu. Itu engkau sedang menyebarkan energi negatif terhadap orang lain. Udah engkau buat capek orang lain, engkau makin capek. Pikirkanlah semuanya itu. Circle kita siapa nih sekarang? Hati-hati. Anda berteman sama siapa? Kalau Anda tahu nih, circlemu adalah orang-orang tukang gosip, tukang marah, dikit-dikit komplain, dikit-dikit ke-trigger marah dan lain sebagainya, itu bukan membenci, betul. Menyingkir. Hati-hati. Itu energi negatif bisa pada kita. Ya. Lalu, kemudian begini. Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar itu seperti menjaga hati kita itu loh, sabar. Waktu di depanmu lagi marah, sabar. Pasang boundaries yang kuat. Gimana caranya? Waktu mendengar semuanya itu, jangan langsung tersulut. Makanya ayat yang pertama tadi itu ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu tadi itu, adalah cara kita memberikan itu batasan atau yang disebut dengan boundaries. Makanya kalau misalkan lagi ketemu sama orang-orang itu cerita tentang A, B, C, D dan lain sebagainya, biasanya mata saya sepertinya melihat orang itu, padahal sebenarnya enggak. Saya mendengar, tapi hanya berada di area telinga saya, di luar telinga saya, tapi enggak bakalan masuk ke otak saya. Ini perlu latihan. Supaya kita enggak capek. Aku capek nih kalau dia lagi curhat, misalkan gitu ya. Aku capek kalau udah ketemu sama dia. Kalau dia udah curhat kayak gitu, capek aku pulang. Iya capek, karena aku cerap energi. Engkau lupa untuk menjaga hati. Engkau lupa untuk memikirkan semua yang baik. Yang kau pikir sedap didengar tadi, engkau lupa untuk menjaga itu. Engkau lupa untuk sabar. Kalau ada orang lagi marah, dia bilang kayak gini, Kitty tadi kamu diomongin jelek. Nah, waktu kita bersikap reaktif, hati kita nggak terjaga. Yang kedua, nggak cuma hati kita yang nggak bisa dijaga, nggak terpancar kita punya kehidupan. Suatu kali, saudara, saya lagi pelayanan gitu ya. Dulu banget, udah lama. Seseorang tuh ngomong begini sama saya. Saya itu paling nggak suka kalau worship leadernya Kathy. Udah doanya ribet, doanya nggak bisa ini, doanya muter-muter. Kalau well-nya Kathy suaranya terlalu kencang. Nah, itu disampaikan ke orang lain dan orang lain nyampein ke saya. Apa yang saya rasa? Pertama kali yang saya rasa adalah saya kecewa, saya marah. Loh, yang butuh kamu. Kalau nggak butuh WL Kathy, ya udah loh, nggak usah dijadwal. Sesederhana itu kok. Tapi saya tidak bisa menjaga hati saya dengan benar. Saya kesulut, saya marah, dan saya mundur. Energi negatif orang saya serap. Saya masukkan ke dalam pikiran.
tanpa sadar turun ke dalam hati, nyampah di hati. Kemana-mana kalau ketemu sama orang itu, sampahnya bau. Kemana-mana kalau ada apa-apa, muncul sampahnya bau. Karena energi negatifnya udah keserap duluan. Lalu kemudian saudara waktu di rumah, saya sebel gitu kayaknya, saya duduk di sofa gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong begini, Kathy siapkan hatimu. Sebentar lagi kau akan pelayanan pelepasan. Nah, kalau pelayanan pelepasan saya kasih tahu, pelayanan dalam bentuk apapun, engkau tidak boleh namanya simpan sakit hati. Orang sakit hati nggak bisa pelayanan. Jadi kalau hatimu lagi terluka, hatimu lagi sakit, jangan coba-coba melayani. Itu bisa transfer spirit. Itu bahaya. Saya tahu diri, saudara. Saya ngomong begini, Tuhan, gimana saya mau pelayanan pelepasan? Ngusir setan gampang buat saya. Ngusir setan gampang. Tapi untuk menjaga saya punya hati yang sakit ini loh Tuhan. Saya dibilang worship dia jelek. Lo udah tahu jelek, menurut dia jelek. Kenapa tiap minggu dijadwal, seminggu bisa dijadwal 2-3 kali. Lo ini kalimat jelek itu dari mana? Dari gereja aja saya dijadwal terus. Sampai 2 kali seminggu, kadang 3 kali. Lalu Tuhan katakan begini, bereskan hatimu. Kalau engkau hatimu nggak beres, engkau nggak bisa pelayanan. Ini apalagi ini pelayanan pelepasan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ngelepasin setan gampang. Ini hati saya sakit nih Tuhan. Tuhan nggak bilang apa-apa, saudara. Tuhan cuma bilang begini, bereskan hatimu sekarang. Lalu kemudian saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Satu kalimat penting, Tuhan taruh di hati saya. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Fokuslah ke situ. Lalu kemudian saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya nyembah Tuhan, gitu kan ya. Saya nyembah, saya muliakan Tuhan. Lalu saya pergi ke lokasi itu, memang betul saudara, dia sedang kesurupan gitu ya. Karena dia kerasukan setan. Sudah, begitu sudah dilepas, gitu ya. Kan kita nyembah Tuhan itu. Begitu sudah mengalami satu pelepasan, itu satu keluarga saudara. Satu keluarga kesurupan semua. Udah, lepas gitu semua sudah. Begitu nyampe rumah, tahu nggak Tuhan ngomong apa sama saya? Suara kamu mungkin berisik di telinga seseorang. Tapi suara kamu bikin iblis lari. Wah, makdek hati saya waktu Tuhan ngomong begitu. Oh iya. Kenapa saya harus memperhatikan omongan orang lain? Tugas kita adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan meresponi omongan orang. Dari situ, dari sejak itu sampai hari ini, ketika ada orang ngomongin jelek kayak begitu, saya belajar untuk tersenyum. Karena Tuhan sudah ajarin saya, promosi itu dari Tuhan. Jadi kalau mau digeser kayak, nggak dipakai kayak, mau saya diomongin kayak apapun, promosi tetap dari Tuhan. Tugas kita adalah, yang pertama di Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala waspada. Amin. Wow. Saya merenungkan itu perkataan Tuhan. Dan saya tiba-tiba dengan mudahnya, saudara, saya muntahkan itu perkataan orang tadi itu ya. Yang tadinya saya sakit banget, itu kan nyelakit ya nih ya. Itu tiba-tiba saya muntahkan, Tuhan aku muntahkan semua perkataan jelek orang terhadap saya. Saya muntahkan keluar semua hati saya yang luka. Saya muntahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Atas otoritas Roh Kudus, aku keluarkan isi hatiku semua. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Semua rasa sakit hati atas diri saya. Saya lepaskan. Lalu saya doakan orang itu. Saya lepaskan shalom Tuhan. Besoknya waktu ketemu di gereja, saya jabat tangan, gitu kan ya. Saya katakan bahwa saya berdamai terhadap diri saya berdamai terhadap situasi, saya berdamai dengan orang itu. Gak peduli orang itu tuh mau kayak apa sama kita. Gak peduli, karena ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu tentang kita.
Firman Tuhan itu tentang kita ya, bukan tentang orang lain. Jadi orang lain mau bersungut-sungut sama kita, kayak orang lain nggak ngampunin kita, kayak orang lain mau kayak gimana, kayak itu bukan urusan kita. Gak ada hubungannya. Penting sekali kita pasang boundaries. Batasan. Supaya perkataan mereka, perilaku mereka gak masuk ke dalam pikiran kita, apalagi sampai kita simpan. Wah, malam-malam sampai overthinking lah kita, gak bisa tidur lah, mahnya kambuh, GERD-nya kambuh. Loh, itu salah berarti. Berarti itu salah kaprah. Ya, jagalah hatimu. Nah, Roma 12 ayat yang ke-17, ayat yang terakhir. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, dahsyat. Ini firman. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu berusaha untuk menceritakan kejelekan seseorang karena hatimu sakit. 1000 orang kamu ceritain karena hatimu sakit. Waktu hati kita terluka, tanpa kita sadari, perkataan kita penuh dengan sampah karena hatinya penuh luka. Hatinya penuh dengan sampah-sampah luka. Penuh dengan borok-borok, kotoran-kotoran, sampah. Makanya yang keluar dari dalam mulut kita itu adalah kata-kata pedas, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang nyelekit. Kita susah memberkati orang. Kita berharap orang lain, seseorang yang kita benci, orang lain juga harus membenci orang itu. Sampah bukan? Toksik. Gak sekedar toksik. Sampah. Juga racun yang mematikan buat orang lain. Kita berusaha untuk apa? Membalas. Ini loh. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena engkau dijelekkan seseorang, maka engkau membalas untuk menjelekkan orang itu kepada banyak orang. Laporin aja tuh kepada leader. Laporin aja tuh kepada bos. Laporin aja supaya bisa dipecat. Nah, kita berubah menjadi jahat. Yang tadinya kita harus berdoa untuk gereja, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk kantor, berdoa untuk situasi yang lainnya. Kita lupa bahwa status kita adalah sebagai pendoa. Tiba-tiba kita jadi setan. Karena gak dijaga hatinya. Pasang boundaries yang kuat-kuat. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, berpuasa, itu 4 hal ini yang bisa menyebabkan kita melayani jiwa-jiwa. Jangan habiskan waktu hanya untuk mendengarkan omongan orang lain. Jangan habiskan waktu hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Jangan habiskan waktu untuk yang begituan. Orang tidak suka sama kita, ya sudah. Nggak ada yang bisa memaksakan orang harus baik sama kita. Nggak ada yang bisa kita paksa orang lain untuk baik sama kita, untuk jujur sama kita. Nggak bisa, kita nggak bisa maksa orang lain. Tapi kita bisa memilih. Nih lihat, makanya di 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau sudah tahu dia membawa perubahan yang buruk dalam hidup kita, ya enggak usah bergaul sama itu. Tidak bergaul tidak sama dengan membenci ya, beda. Beda. Bu Kety, kalau misalkan di rumah nih, saya seorang istri, kalau tiba-tiba suami saya ya pulang membawa energi negatif gitu, apa yang saya lakukan? Tetap sama. Tekniknya tetap sama. Saya bilang teknik ya. Firman Tuhan bukan teori, tapi untuk dilakukan. Tekniknya sama, pasang boundaries. Tekniknya. Firman Tuhan yang kita pakai adalah ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya hati dijaga. Kalau kita itu tekun di dalam doa, pujian, penyembahan, kalaupun nih keserap energi sedikit saja, maka engkau bisa membawa api Tuhan. Engkau yang sabar membuat pasanganmu jadi sabar. Engkau yang diam dulu bisa tenang membuat orang lain jadi tenang.
gelombang atau atmosfer di dalam rumah itu tetap dijaga penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kasih Tuhan. Rumah kita tuh harus penuh dengan itu. Ya, praktek ya. Energi negatif orang jangan diserap. Saya tiap hari ngonselingin orang, saudara. Tiap hari ngonselingin orang. Seminggu, dalam waktu 1 minggu sudah berapa kali harus pelayanan pelepasan. Kalau saya tidak pasang boundaries, nggak bisa, saudara. Saya ambruk. Persoalan orang lain tidak boleh masuk dalam pikiran saya. Persoalan orang lain tidak boleh saya bawa pulang ke rumah. Jadi kalau sudah one on one gitu ya, sama saya kayak gitu, udah selesai di situ. Nggak bakalan saya bawa pulang. Saya pasti lupa, tadi tuh kasusnya apa ya? Ini tadi tuh kasusnya apa ya? Udah selesai. Tugas saya itu tuh bukan mendoakan Anda, saya bawa ke rumah, tak doain satu persatu. Ya enggak kayak gitu. Kecuali anak komsel saya ya. Anak komsel saya yang berada di bawah penggembalaan saya, yaitu memang saya wajib mendoakan satu persatu. Tapi kalau jemaat yang seperti ini sebanyak ini, ya ngapain saya mendoakan satu-satu? Tugas saya mengajarkan kepada saudara untuk apa? Ayo bertumbuh. Harus bisa mandiri. Nggak mungkin saya doain satu-satu. Itu namanya menyerap energi orang lain. Enggak. Makanya kenapa? Saya selalu mengajarkan orang lain untuk berdoa. Kamu harus berdoa, kamu harus punya yang namanya kemampuan bersama Roh Kudus untuk bisa mengubah situasi. Makanya belajar berdoa. Jangan dikit-dikit minta orang lain berdoa. Berdoa itu tuh peperangan loh, saudara. Berdoa itu peperangan. Jangan suruh hamba Tuhan perang untuk kehidupanmu. Yang punya kehidupan kamu kok. Masa hamba Tuhannya yang suruh perang? Dan Anda terima instan gitu? Nggak gitu caranya. Itulah kenapa saya suka pemuritan. Orang nggak bisa datang sama saya, Bugatti doakan saya. Tanpa pemuritan, nggak bisa, percuma. Saya hamba Tuhan, pengajar, bukan dukun. Saya bukan cenayang yang datang ke rumah Anda, ngusir setan, lalu Anda nggak bertumbuh. Apa bedanya saya sama dukun? No. Anda harus jadi murid. Anda ketemu sama saya harus jadi murid. Anda ketemu sama saya, jangan coba-coba minta didoain. Jadi murid. Ayo belajar sama saya, jadi murid. Anda boleh ketemu saya tiap hari, tapi jadi murid. Bukan untuk minta didoain. Itu salah. Saya bukan dukun ya. Saya bukan pengusir setan. Saya ini hamba Tuhan yang harus menyampaikan pesan Tuhan. Mengajarkan banyak orang untuk jadi murid. Ya. Amin. Jadilah pengikut Kristus. Bertumbuhlah dengan kekuatan imanmu. Engkau harus bisa berdiri. Jangan sibuk cari khotbah yang bagus-bagus. Percuma, khotbah bagus-bagus tuh nggak enak. Buat apa? Khotbah bagus-bagus. Cari hamba Tuhan yang bagus-bagus. Pindah gereja sana, pindah gereja sini. Ya. Ayo belajar sama-sama. Saya sampai hari ini juga belajar. Saat teduh seperti ini juga pemuritan. Belajar bersama. Bersama saya juga. Mari belajar bersama-sama. Waktu kita dimuridkan, kita harus memuridkan orang lain. Firman Tuhan yang kau serap hari ini. Tiba-tiba kau ingat pada seseorang misalkan. Oh iya, hari ini tuh bagus nih. Khotbahnya bagus nih. Firman Tuhannya bagus. Kau sampaikan kepada seseorang. Engkau sedang memuridkan orang loh itu tanpa kau sadari. Engkau sedang memberkati orang lain tanpa kau sadari. Amin ya. Mau ya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku. Utuslah aku. Tuhan cari orang yang mau. Tuhan cari orang yang bersedia. Dahsyat ya. Saya sangat diberkati sama firman Tuhan hari ini. Oh, thank you Roh Kudus. Ayo, kita doa sama-sama. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan.
Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Tuhan, 108 orang yang ikut live pagi hari ini adalah murid-murid Tuhannya Yesus. Utuslah kami untuk membawa pesan khusus bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami jumpai hari ini. Biarlah api lawatan Tuhan turun atas setiap kami, Tuhan, sehingga kami berfungsi, berdampak, berpengaruh. Ini setiap kehidupan kami, Allah Roh Kudus. Supaya hidup kami membawa pesan khusus. Setiap perkataan kami tentang Tuhan. Cara hidup kami adalah tentang Tuhan. Perkataan hidup kami, pikiran kami, isi hati kami adalah tentang Tuhan. Sehingga hidup kami memancarkan kehidupan. Kami pembawa energi positif, kami pembawa firman Tuhan, kami pembawa api Tuhan. Terhadap orang lain. Dan terhadap diri kami sendiri. Ini setiap kami, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami butuh Tuhan Yesus mengajar bagi setiap kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Mari saudara tumpangkan tanganmu di atas kepala. Pengurapan kenabian, imam dan raja, turun atas kami semua pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami dimampukan ya Tuhan Yesus untuk membawa api Tuhan. Membawa energi positif, pesan Tuhan. Tersampaikan melalui mulut kami, perilaku hidup kami. Buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami jumpai hari ini. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau hidup kami diubahkan Tuhan, orang lain juga harus diubahkan oleh Tuhan. Pengurapan-Mu turun bagi kami ya Tuhan. Pengurapan imam dan raja turun atas kami. Semua perkataan kami diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Sehingga orang-orang yang kami jumpai hari ini sembuh. Mereka bangkit, mereka pulih. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ya Tuhan atas jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pengurapan itu dalam nama Tuhan Yesus. Wow Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami gak mau gosipin orang. Kami gak mau gosipin orang. Kami gak mau ngejelekin orang. Kami gak mau marah terhadap orang lain. Kami mau Tuhan. Hidup kami memancarkan kehidupan. Buat setiap jiwa-jiwa yang kami jumpai hari ini. Wow. Api kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Pengurapan Tuhan mengutus-Mu untuk membawa kesembuhan, pemulihan, kebangkitan buat keluarga, buat orang-orang yang kita jumpai hari ini. Dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, praktek ya. Bagaimana caranya kita nggak nyerap energi negatif orang. Kita yang harus memberikan energi positif buat orang lain. Sudah ya? Oke. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.